dari kelompok 4 menjelaskan langkah pendampingan belajar anak. Pertama, kita membuat jadwal terlebih dahulu, mulai dari jam 4 bangun pagi, jam 4.14 sholat subuh, terus 05.30 sarapan, jam 6 mandi dan persiapan sekolah sampai selesai, jam setengah 7 berangkat sekolah, jam 11 makan siang, jam 12 sholat, di jam 1 istirahat, jam setengah 4 mengaji, jam 6 sholat, dan jam 7 belajar atau les, jam 8 istirahat atau nonton, pokok yang penting istirahat ya, jam 9 tidur. Setelah membuat jadwal, kita ingatkan waktu anak untuk tidak lupa untuk sholat. Yang kedua, belajar, mengaji, dan mengurangi main gadget. Angka yang ketiga, ide kegiatan, mengajak anak melakukan sesuatu yang bermanfaat dan bertanggung jawab dalam waktu. Yang kedua, ketika sholat, kita mengajak anak untuk sholat supaya anak terbiasa dengan sholat. Yang keempat, komunikasi positif. Pertama, kita berbicara dengan baik dan sopan supaya anak terbiasa meniru tingkah laku kita. Yang kedua, menyapa anak maupun teman, memberi salam pada guru, mendengarkan dengan baik keluhan anak. Yang kelima, relasi. Yang kelima, relasi, belajar berbagi terhadap orang lain, saling menghargai orang tua, guru, maupun teman, membantu orang yang kesusahan. Yang keenam, refleksi, istirahat siang, dan jangan lupa mengajak anak refreshing. Yang ketujuh, introspeksi, lebih mengenal dan menghargai diri sendiri, lebih bertanggung jawab dan patut dipercaya, lebih bisa menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan orang lain, selalu minta maaf ketika melakukan kesalahan. Oke, sudah. Penjelasan dan semua keterangan bermanfaat, insya Allah bagus semua, dan itu juga sesuai dengan yang diajarkan oleh guru, oleh tentang mengajarkan pada anak kebiasaan lain, sama itu insya Allah sudah sesuai dan bagus bagi kami kelompok 1. Terima kasih. 3, tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, pentingnya keterlibatan ayah bunda dalam pendidikan anak. Yang pertama, kami membuat jadwal dari jam 5 sampai jam 6.30 pagi, bangun tidur, sholat subuh, mandi, sarapan, berangkat sekolah. Jam 12 sampai 14, siangnya sholat zuhur, pulang sekolah, makan siang, les, istirahat. Jam 15 sampai 18 sore, sholat asar, haji sore. Untuk jam 18 sampai jam 20 malam, sholat maghrib, murojaah Al-Quran, sholat isya, makan malam, menyiapkan jadwal untuk pelajaran besok. Jadwal yang terakhir yaitu istirahat. Untuk mengingatkan waktu, yang pertama bangun tidur tepat waktu, diajarkan sholat di awal waktu, makan tepat waktu, belajar dan mengerjakan PR ketika ada tugas sekolah, berangkat ngaji, mengurangi main HP atau game, istirahat. Untuk ide kegiatan
sekolah, ngaji di TPQ dan di masjid. Komunikasi positifnya kita mendukung anak dan memotivasi kegiatannya untuk mengejar cita-citanya. Belajar sopan santun kepada guru dan orang tuanya. Untuk relasinya, selalu menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolah. Menanyakan petugas dari sekolah atau tidak. Untuk introspeksinya, kita memberikan contoh tepat waktu pada setiap kegiatan dan mendampingi dalam setiap kegiatannya. Refleksi, selalu mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan guru-guru dan orang tua, dan meminta tolong kalau kita membutuhkan bantuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kami dari kelompok 2 memberi tanggapan menurut kami sesuai sudah langkah pendampingan belajar anak, menurut kami sudah sesuai, sudah sangat baik. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pendampingan belajar anak, pertama kita harus komunikasi positif. Jadi kita harus membangun komunikasi yang baik dengan anak. Kemudian cara komunikasi dengan mengedepankan empati, sopan santun, serta mengandung unsur rujukan di dalamnya. Contoh, ketika kita melakukan anak jangan sampai ayo tangi cepetan ke subuh, nanti anak kita akan nangis ya kan. Jadi kita harus merayakan, ayo kak cantik, ayo kita bangun yuk. Anak ini bangun dalam keadaan semangat. Untuk kedua, relasi. Jadi kita harus membangun hubungan baik antara keluarga, guru, masyarakat, dan murid. Contohnya kita sama guru ini harus mempunyai tujuan yang sama. Jangan sampai nanti anak kita ke guru arah barat, kita malah ke utara, kan jadinya dewe-dewe kan ya, salah jalan, malah kita nggak sinkron. Ketiga, ikut kegiatan. Karena kita sekolah di program Tahfidul Quran, jadi anak kita harus dibiasakan untuk murojaah. Kita waktunya kita lakukan misalkan habis sholat subuh atau mau tidur bisa. Soalnya kalau mau tidur kan bisa lebih meresap. Terus jadwal kegiatan mingguan, jangan sampai anak-anak kita merasa bete di sehari-hari lah, diajak untuk rekreasi atau apa gitu aja, pikirannya lebih refresh lagi. Terus diberi kegiatan misalkan kita ingin bisa bahasa Inggris, sehari-hari kita ajak komunikasi, masih kita nggak bisa, kita belajar bersama-sama. Misal ayo kita buat proyek apa, buat masakan, off the banana, kupas banananya gitu ya, dikenalkan ini pisang, bahasa Inggrisnya banana. Terus membuat jadwal, ajarkan anak-anak untuk terbiasa melakukan kegiatan sesuai jadwal dan istiqomah. Jadwalnya pertama bangun, kita bangun pagi, mandi, sholat, dan murojaah. Terus selesai murojaah kita sarapan. Jam 30 berangkat sekolah, 10.30 berangkat wajib sekolah. Selanjutnya jam 10.30 sampai jam 12 kita bermain. Jam 12 makan, sholat, tidur sampai jam 2. Setelah itu kita bangunkan untuk mandi, sholat, dan jam 15.00 sampai 16.00 mengaji. Setelah itu mengaji 16.30 murojaah, 18 sampai 19 libur belajar jam 19 sampai 21 kita isi dengan belajar murojaah dan setelah itu tidur. Itu
12.00 waktunya sholat ya diingatkan. Ayo sholat. Lalu refleksi. Mereview dari kegiatan yang sudah dilakukan. Contohnya di sekolah kan sudah diajarkan ya, diajarkan murojaah misalnya kita tanya ke guru kan, kita udah bangun tanyakan ke gurunya, Bu, ini tadi kalanya sampai juz apa, sampai surat apa, ketika kita tes ternyata kok nggak bisa, berarti kan ada yang salah. Apa yang salah? Kita introspeksi dulu. Apa yang salah dari kegiatan di sekolah tadi? Kenapa kok bisa tidak bisa? Misalkan nilainya kok buruk, kenapa? Apa anak perhatikan atau gimana? Ya sekian dari kami kelompok 3. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memberikan tanggapan dari kelompok 5 ya. Ini bukannya kami apa enggak? Ini Mbak, apa korelasinya itu kayaknya nggak sesuai. Awal itu kan harusnya memberikan jadwal, terus tepat waktu, korelasi untuk introspeksi diri itu harusnya itu terakhir. Setelah maksudnya itu nggak sesuai. Karena maksudnya jadwalnya terakhir. Apa? Introspeksi diri ya terakhir untuk yang pertama harusnya kan saran saya harusnya kan jadwal ya itu aja ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau menurut saya sebelum kita melakukan sesuatu harusnya kita harus komunikasikan dulu ya dengan baik agar nggak salah. Ya. Jadi nggak mungkin kita akan melakukan sesuatu tanpa komunikasi dulu kan akhirnya nggak bagus seperti itu. Kalau menurut saya sih itu. Jadi untuk membangun hubungan yang baik ya kita harus berkomunikasi dulu dengan baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mensosialisasikan langkah-langkah pendampingan belajar kepada anak. Dalam mendidik anak, kalau menurut kami, yang pertama ada ide kegiatan. Jadi begini Bu, kita harus tahu dulu bagaimana ide kegiatan apa saja dari anak bangun tidur sampai tidur kembali. Terus yang kedua membuat jadwal. Jadi kita harus membuat jadwal juga buat anak-anak dari pagi misalkan bangun tidur jam 5, sholat subuh, terus sarapan, sekolah, sampai nanti pulang sekolah, ngaji, seperti itu kan. Mungkin ibu-ibunya sudah hafal dengan jadwal. Oke, untuk yang ketiga, ingatkan waktu. Jadi kita sebagai orang tua, terutama ibu-ibunya juga yang harus selalu mengingatkan waktu yang sudah terjadwalkan tadi, begitu. Terus yang keempat, komunikasi positif. Nah, di sini supaya anak kita mau mengikuti peraturan dan jadwal yang sudah kita tentukan tadi, kita juga harus bisa dan mampu komunikasi positif seperti yang kelompok berapa tadi Bu? Oh, kelompok 3 harus berkata-kata baik seperti itu. Terus yang kelima, nah relasi ya, kita harus mampu dan mau membantu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang dijadwalkan tadi kita harus bisa membantu. Misalkan pagi kita harus membantu mendampingi anak, menyiapkan sekolah seperti itu. Dan untuk yang keenam, introspeksi. Dengan introspeksi kita bisa mengamati. Jadi kegiatan anak-anak tadi yang sudah dijadwalkan kita bisa mengamati dari awal sampai tidur itu bagaimana. Dan untuk refleksi di sini menurut pendapat kami, refleksi ini adalah penilaian di mana langkah-langkah dari kegiatan awal sampai akhir tadi bagaimana. Seperti itu menurut pendapat kami kelompok 2. Oke, buat ibu-ibunya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menurut saya cuma dalam komunikasi relasi
Ibu, kalau menurut kita maksudnya relasi itu hubungan antara anak sama ibu gitu. Jadi misalkan seperti yang saya gambarkan tadi, misalkan anak-anak kita masih butuh bantuan kita, misalkan untuk memandikan atau mengambilkan makanan seperti itu. Bagaimana? Sudah jelas? Oke. Sudah Bu? Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mensosialisasikan tentang pentingnya keterlibatan ayah bunda dalam langkah pendampingan belajar anak. Yang pertama, menurut kami adalah membuat jadwal. Jadi anak-anak mulai jam 5 pagi itu bangun, kemudian melaksanakan sholat subuh, kemudian mandi, sarapan, terus berangkat sekolah. Dan kebetulan anak kami itu pondok sore di sini. Dan di sini kan sekolahannya kan ada acara mondok sore. Dan kami mondok sore, jadi setelah sekolah anak kami itu langsung di pondok. Terus setelah itu ide kegiatan anak kami itu biasanya setelah pulang dari pondok itu jam 5 sore sampai di rumah. Biasanya nanti kita itu ada kegiatan mengulang pelajaran lagi, terus kegiatan les apa itu juga. Terus komunikasi positif menurut kami itu adalah komunikasi antara anak dan orang tua. Jadi kita sebagai orang tua jangan sampai bosan-bosan untuk menanyakan anak gimana keadaan anak di sekolah. Kamu tadi gimana dengan teman, gimana dengan guru. Itu jangan sampai lupa kita untuk menanyakan agar kita hubungan sama anak semakin baik. Terus mengingatkan waktu berarti kami mengingat tentang waktu sholat, waktunya anak belajar, terus waktunya berangkat sekolah. Itu jangan sampai kita lupa untuk mengingatkan. Seterusnya introspeksi diri. Bagi kami anak-anak itu biasanya kan di sekolah kadang ada pembulian, kadang juga mengalami anak-anak pas sekolah, Bu saya begini tadi di sekolah begini. Kadang anak-anak itu lapor ke sama kita. Nah kita itu sebagai orang tua, kalau cara menanggapinya itu jangan langsung diambil mentahnya. Kalau bisa kasih pengarahan dulu. Ya mungkin itu kamu nggak sengaja atau gimana sampai mengenai misalnya seperti itu. Kemudian relasi hubungan anak sama orang tua atau hubungan anak sama teman-teman kita di sekolah. Teman-teman di sekolah itu sudah sebagai apa ya? Saudara sendirilah bagi anak kita itu, karena setengah hari anak kita itu ada di sekolah. Kalau di rumah sama dengan kita. Jadi hubungannya itu harus dijaga dengan baik anak rumah. Terus sama kita di rumah juga harus baik. Refleksi itu setelah kegiatan sehari penuh. Itu biasanya kalau kami di rumah setelah sholat maghrib itu kita mengulang pelajaran lagi anak-anak, dan kita mau kegiatan besok itu kita pelajari juga dan mengulang BTA-nya. Biasanya kami seperti itu. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanggapi apa yang disampaikan oleh saya. Saya sependapat dengan apa yang Mbak jelaskan. Itu semua real dan benar sekali. Cuma ada yang salah satu saya tidak sependapat, yaitu tentang pembulian. Saya tidak mentolerir adanya kalau pembulian itu direndahkan. Saya kalau ada
ada pembulian itu langsung langsung ke guru, supaya langsung cepat-cepat ditindaklanjutkan. Soalnya kalau pembulian itu mungkin sama anak itu membuat anak menjadi minder gitu Mbak. Jadi bukan saya tidak bukan tidak sependapat ya, cuma menurut saya untuk pembulian itu menurut saya tidak boleh. Jangan langsung kalau saya langsung tanya sama guru langsung. Ya, terima kasih Bu. Boleh, langsung. Ya, terima kasih atas saran dan kritikan. Maksudnya begini ya Bu, tentang masalah pembulian itu, kita itu ya bukannya tidak mau ke guru, itu kita pasti ke guru. Tapi kalau untuk anak ketika lapor itu tidak langsung gitu loh Bu, maksudnya. Oh iya ya, mungkin begini gitu. Tapi kita pasti lapor ke guru. Terima kasih saran dan masukannya. Ya, hasilnya semuanya bagus, berbeda pendapat juga bagus ya. Dari yang langkah-langkah itu udah harus kita membaca dulu, udah harus ya. Apakah kita perlu komunikasi dulu? Perlu, boleh. Itu tergantung dari setiap keluarga enaknya gimana. Mungkin keluarganya saya dengan keluarganya Bu Roma beda cara mengasuh anak. Nah, dari sinilah setiap kelompok itu setiap orang tua kita temukan ya. Oh, saya seperti ini di rumah saya seperti ini. Nah, kita ambil titik tengahnya. Hal yang bagus apa sih? Jadi yang baik diambil, yang kurang kita perbaiki. Oke, dari sini ya. Kita tutup. Bentar, sebelum saya tutup, ini saya ambil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pesan dan pesan saya dalam mengikuti program sobat hari ini. Untuk pesan saya untuk semua anggota, semua murid-murid ibu-ibu ya, sangat kooperatif sekali. Semua datang tepat waktu insya Allah. Terus untuk pembelajarannya juga sangat menyenangkan, tidak membosankan, dan terus untuk penjelasannya juga dapat dimengerti dengan baik. Sudah cukup segitu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.